percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hai, perkenalkan nama saya Anggita Yovidismania dari kelas MIPA 2.6, absen 4. Di sini saya akan meresensi salah satu novel karya Dwi Tasari berjudul Raksasa dari Jogja. Tirani Nadia Arlita Korstakwitasari merupakan seorang Mojang Bandung. Perempuan kelahiran Bandung 15 Januari 1992 ini diketahui merupakan lulusan Universitas Kristen Maranatha jurusan manajemen. Mengawali karirnya dengan senang membagikan cuitan patah hati khas anak muda, ternyata menghantarkannya menjadi seorang penulis. Sudah banyak karya yang ia hasilkan, bahkan beberapa di antaranya sudah difilmkan, seperti cerita Raksasa dari Jogja, Spy in Love, dan juga After Meet You yang baru saja tayang tahun 2019 kemarin. Novel pertama yang dilahirkan Dwi Tasari berjudul Raksasa dari Jogja, yang ia tulis ketika masih duduk di bangku SMA. Hampir seluruh karya Dwi Tasari mengambil tema tentang lika-liku jatuh dan patah hati. Untuk identitas buku di sini saya coba dekatkan. Yang pertama, judul Raksasa dari Jogja, penulis Dwi Tasari, penerbit Plot Point Publishing, tahun terbit Mei 2016, jenis buku fiksi, dan tebal buku 270 halaman. Lalu untuk sinopsis, Raksasa dari Jogja menceritakan seorang gadis yang baru saja lulus SMA bernama Bianca Dominic yang kesulitan untuk mengerti dan memahami arti cinta. Bianca atau yang biasa dipanggil Bian memiliki keluarga yang berantakan. Ayahnya yang bertindak kasar ke ibunya membuat Bian kehilangan pandangan mengenai makna cinta dan kepercayaan terhadap seorang laki-laki. Dia sama sekali tidak menemukan cinta di keluarganya. Tidak ada cinta, cinta itu omong kosong. Seiring berjalannya waktu, konflik yang terjadi di dalam keluarganya semakin parah. Merasa tidak tahan lagi dengan keadaan seperti itu, Bian memutuskan untuk melanjutkan studinya di Jogja, tempat masa kecil Bian yang sangat menyenangkan. Ia berharap ia dapat menemukan kembali kebahagiaannya di Jogja. Dan ternyata benar saja, di sana dia ditemukan kembali dengan sepupunya Kevin yang sangat menyayanginya. Begitu juga Bian. Dari Kevin, ia mendapatkan semua hal yang dia rindukan, mulai dari perhatian, cinta, dan kasih sayang. Di Jogja juga, Bian akhirnya menemukan cinta. Rasa cinta yang ia letakkan pada Gabriel, laki-laki yang dijuluki raksasa dari Jogja karena perawakannya yang memang tinggi besar, jauh dari manusia pada umumnya. Perjumpaannya dengan Gabriel di Trans Jogja ternyata meninggalkan rasa penasaran di dalam diri Bian. Berbeda dengan orang lain yang menganggap Gabriel sebagai anak yang aneh, Bian justru tertarik pada Gabriel. Disitulah Bian mulai menaruh hatinya, yang ternyata dirasakan juga oleh Gabriel. Konflik dimulai ketika Kevin tidak setuju dengan hubungan yang terjalin antara Bian dan Gabriel. Kevin beranggapan bahwa Gabriel bukanlah laki-laki baik dan berpeluang merusak Bian, sepupu kesayangannya. Kevin membuktikan hal ini dengan menemukan Gabriel yang pada saat itu berada di Pasar Kembang, tempat prostitusi yang ramai oleh wanita-wanita di pinggir jalan. Kevin melaporkan hal ini pada Bian yang membuat Bian tak karuan saat itu juga. Setelah kejadian itu, ada jarak yang dibuat Bian setiap kali bertemu dengan Gabriel. Sampai pada akhirnya, perasaan rindu tidak bisa ditahan lagi. Bian akhirnya berusaha mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa Gabriel tidak mungkin berperilaku serendah itu. Kerja keras Bian terbayar. Di sini ia membuktikan bahwa memang benar, tidak mungkin Gabriel sedemikian jahat dan rendah. Gabriel adalah malaikat membawa kabar baik sesuai arti namanya. Ini semua hanya salah paham. Gabriel mengabdikan dirinya di sebuah panti asuhan, dan keberadaannya di Pasar Kembang tak lain karena sedang membujuk salah satu anak panti yang diperlakukan tidak pantas oleh orang tua angkatnya. Akhir cerita, Kevin akhirnya sadar bahwa Gabriel bukanlah monster jahat bagi sepupu kesayangannya. Selain itu, di akhir cerita ini, penulis juga menyelesaikan konflik keluarga Bian berupa perceraian kedua orang tuanya. Lalu untuk unsur intrinsik dalam novel ini, yang pertama untuk tema, yaitu percintaan. Untuk tokoh yang pertama ada Bianca, seorang keras kepala dan baik hati.
Gabriel, seorang dermawan dan sederhana. Kevin, seorang perhatian, penyayang, dan protektif. Lalu ada Ibu Bianca, seorang penyabar dan pemaaf. Lalu ada Ayah Bianca, seorang yang pemarah. Lalu ada Letisa, teman Bianca yang baik hati. Vanessa, teman Bianca yang ramah dan ceria. Lalu ada Joshua, yang baik hati, serta Budi Sumiati, seorang yang baik hati, penyayang, ramah, dan juga sopan. Untuk alur yang disajikan adalah alur maju, karena dimulai runtut dari menceritakan konflik keluarga Bian, kepindahannya ke Jogja, hingga bertemunya Bian dengan Gabriel. Latar, yang pertama latar waktu, ada pagi, siang, petang, dan juga malam. Yang kedua ada latar tempat, yakni ada rumah Bianca di Jakarta, rumah Budi Sumiati di Jogja, Universitas Wiyata Mandala, Panti Asuhan, Lereng Gunung Merapi, Trans Jogja, Taman Budaya, Pasar Kembang, Rumah Sakit, Candi Prambanan, dan angkringan di Jogja. Untuk suasana mengharukan, menyedihkan, menyenangkan, menegangkan, dan juga mengkhawatirkan. Untuk sudut pandang yang dipakai dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Untuk gaya bahasanya, terdapat banyak penggunaan majas dalam novel ini, seperti majas personifikasi yang ditunjukkan dengan kalimat jarum jam bernyanyi dengan ketukan perlahan di halaman 2, dan kalimat bus berjalan semakin jauh meninggalkan Merapi yang terdiam membisu di belakang halaman 133. Lalu ada majas hiperbola pada kalimat suara riuh para penonton terlalu membanjiri gendang telinganya halaman 72. Dan pada kalimat udara dingin menusuk indera perasa halaman 119. Lalu ada juga majas simile pada kalimat tatapan matanya bagaikan pemandian air panas di dekat Merapi. Ia hangat dan menggugah semangat halaman 158. Lalu untuk amanat, yakni yang pertama, untuk jangan menilai orang dari luarnya saja. Yang kedua, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Lalu, sahabat yang baik tidak egois, dan cinta itu saling membangun, bukan saling menghancurkan satu sama lain. Lalu untuk unsur ekstrinsik dalam novel ini, yang pertama biografi dan latar belakang penulis. Dwi Tasari adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan mulai senang melukis sejak duduk di bangku SD. Hobinya membaca dan menulis berbagai hal yang dirasakan di hatinya. Raksasa dari Jogja adalah novel pertamanya. Lalu untuk kisah di balik layar, pengalaman Dwi Tasari yang sering gagal dalam hal percintaan memotivasinya untuk menulis cerita bertema patah hati. Dan untuk nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang pertama nilai moral, untuk tidak bertindak kasar pada wanita, tidak berburuk sangka kepada orang lain, tidak bersikap egois, bertindak jujur, dan bertanggung jawab. Untuk nilai sosial, yakni untuk senang membantu orang yang sedang tertimpa musibah atau kesusahan, serta bersikap murah hati dan dermawan pada orang yang tidak mampu atau anak yatim. Untuk nilai budayanya, yakni untuk selalu patuh terhadap kedua orang tua, sopan kepada orang yang lebih tua, menghormati orang lain, serta selalu bangga pada hasil karya daerah sendiri. Lalu untuk kelebihan dari cerita ini, yang pertama, bahasa ringan sehingga mudah dipahami bagi pembaca dari berbagai kalangan usia. Yang kedua, menyajikan unsur budaya asli Jogja yang tentunya bisa menambah pengetahuan pembaca. Dan ketiga adalah penyajian alur cukup jelas sehingga pembaca dapat memahami cerita dengan baik. Lalu untuk kekurangan dalam cerita ini, yang pertama, konflik yang disajikan terlalu biasa dalam sebuah novel remaja sehingga menimbulkan rasa bosan. Kedua, terlalu lambat saat menyajikan pengenalan dan terlalu terburu-buru saat menyajikan akhir cerita. Hal ini terlihat ketika saya sudah membaca setengah novel, tetapi konflik ternyata masih belum terlihat. Hal ini membuat emosi pembaca saat membaca kurang terbangun. Terlepas dari semua kekurangan dan kelebihan dari cerita ini, novel Raksasa dari Jogja sangat layak untuk dibaca bagi semua kalangan, terutama para remaja. Karena selain menarik, novel ini juga memiliki banyak pesan moral yang tentunya bisa dijadikan pembelajaran bagi semua pembacanya. Salah satu motivasi yang saya dapatkan setelah membaca cerita ini adalah untuk tidak memperjuangkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita perjuangkan.
Sekian dari saya, terima kasih.